Oke, halo guys. Kembali lagi bersama denganku Feren Saresa. Nah, jadi seperti yang udah kalian lihat di thumbnail-nya, kalau kita akan membahas sebuah materi, kita akan membahas cara belajar bahasa Inggris yang tepat. Nah, namun di video kali ini kita nggak akan membahasnya sendiri. Kita akan membahasnya bersama dengan seorang narasumber yang tentunya juga merupakan, saya bilang ahli sih, dengan background dan latar belakang mungkin bisa dibilang gimana ya? Ya profesional lah. Kita saat ini akan membahasnya bersama dengan Kak Fik yang merupakan seorang narasumber dari Jogja, lulusan UN ya guys, dan merupakan seorang magister pendidikan dengan basic pendidikan bahasa Inggris. Jadi kita akan bahas dengan orang yang tepat dong guys. Dan namun sebelumnya mungkin diberikan kesempatan kepada narasumber kita mungkin untuk membicarakan, memperkenalkan diri, dan lain sebagainya. Silakan. Oke, selamat malam teman-teman yang menonton di episode kali ini. Jadi ini mungkin take-nya malam ya, jadi saya ngomongnya selamat malam, tapi teman-teman bisa tonton selamat pagi, nonton di siang ataupun di malam, kapanpun teman-teman bisa nonton. Well, salam kenal, namaku Victo. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, CV-nya cukup lengkap ya, saya pikir ya. Jadi mungkin nggak perlu saya ulang, tapi ya lebih ke dengan background pendidikan yang sudah disampaikan sama Feren tadi, kalau akhirnya bisa belajar bareng, lebih tepatnya kayak gitu sih. Jadi aku punya pengalaman, ada hal-hal yang bisa di-sharingkan, jadi teman-teman nanti semoga bisa dapat manfaatnya, gitu sih. Tapi lebih ke belajar bareng aja, nggak ada yang siapa ngajarin siapa. Iya. Kita belajar semua lah di sini. Ya, jadi kita bakalan belajar bersama guys. Agak cerita itu tentang apa sih yang saya ceritakan, termasuk Kak bisa mempromosikan channel YouTube Kak di video ini. Oke, siap. Lupa itu. Ya, oke. Kalau teman-teman pengen nonton, jadi ada konten-konten yang menarik di namanya Espasio Indonesia. Jadi teman-teman kalau pengen nonton dan mampir, atau sebenarnya diwajibin aja lah, wajib nonton dan wajib mampir. Jadi wajib subscribe. Nah, itu nanti di sana ada konten-konten yang sebenarnya isinya kemudian ngobrol soal bola, kemudian ngobrol soal hal-hal mulai dari yang receh maupun yang nggak receh. Nah, itu ada yang bahasan-bahasan yang mungkin teman-teman di luar ekspektasi atau ada kegundahan. Biasanya aku ajak teman-teman yang memang punya hal yang menarik untuk di-sharingkan, nanti bisa datang ke sana. Channelnya Espasio Indonesia, teman-teman bisa subscribe, bisa tonton konten-kontennya di sana. Gitu. Oke, jadi sebenarnya intinya sih guys, kalau Kak Victor ini juga punya channel YouTube, namanya Espasio Indonesia ya Kak. Betul. Seperti yang udah dijelaskan, kalau isinya seperti itu. Jadi buat kalian yang penasaran, silakan kunjungi channel itu setelah video ini ya guys. Jangan lupa juga buat like dan subscribe video ini, dan jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar. Oke? Dan mungkin kita bisa langsung mulai ya. Namun sebelum kita mulai, Feren tuh pengen tahu, Kak kan S1 pendidikan bahasa Inggris ya kan? Nah, S2-nya juga pendidikan bahasa Inggris. Apa sih alasan Kak kenapa ambilnya pendidikan bahasa Inggris secara linear gitu? Kenapa nggak coba ambil mata pelajaran lain mungkin? Mungkin Kak bisa belajar matematika, ataupun mungkin lain sebagainya. Mungkin Kak bisa tanggapi ya? Nggak bisa pelajaran lain mungkin ya. Jadi pinternya cuma di bahasa Inggris. Oke. Ya, mungkin apa ya, Feren ya. Jadi kalau boleh cerita dikit ya. Kenapa background kemudian akhirnya aku ambil pendidikan bahasa Inggris, dan itu memang bahkan ketika sebelum masuk, anyway aku dari Universitas Sanata Dharma, salah satu universitas swasta di Jogja, mungkin teman-teman pernah dengar. Dan masuknya pun drama gitu. Jadi waktu itu kalau boleh sedikit cerita, H-1 SBMPTN
Iya. Itu waktu itu aku pilihnya di Semarang karena di ibu kota provinsi. Dan di awal SNMPTN memang dari awal aku ngambilnya atau milihnya. Dulu waktu itu milih ya. Nggak tahu kalau sekarang kayaknya juga masih sama deh. Itu pendidikan bahasa Inggris semua. Yang satu di Semarang, satu di Jogja, Universitas Negeri, dan semuanya nggak masuk. Tapi terus kemudian aku coba ambil SBMPTN, which is ujian. Dan tapi sebelumnya aku sudah daftar dulu di Sanata Dharma dan diterima. Pakai rapot waktu itu dan juga ada piagam penghargaan gitu. Besoknya aku harus ujian. Ketika datang di Sanata Dharma untuk daftar ulang, itu papaku ngomong gini waktu selesai daftar ulang balik ke mobil. Gimana, Fik? Mau lanjut SBMPTN ke Semarang apa pulang aja gitu? Aku pilih pulang dong. Ya udah pulang aja lah, aku di sini aja gitu. Terus akhirnya ya aku di Sanata Dharma di S1 dan S2. Dan kemudian kenapa bahasa Inggris? Itu pertanyaan menarik yang sebenarnya kadang aku harus menguji diriku sendiri, kenapa ya bahasa Inggris? Tapi memang bahasa Inggris itu kalau boleh dibilang ya Feren ya, sudah dekat sih. Dekatnya dalam artian gini, dari kecil zaman aku SD, TK belum begitu paham. SD itu aku sangat dekat dengan bahasa Inggris, terutama musik, terutama lagu. Dan papaku tuh sangat suka sebuah band namanya Queen, dengan Freddie Mercury-nya, kemudian Westlife, terus kemudian dan band-band yang lain gitu. Tapi mostly atau kebanyakan dua band itu. Dan itu diperdengarkan setiap pagi. Bayangin ya, setiap pagi ya, setiap pagi ya. Jadi setiap pagi itu ada album-album dari album 1, album 2, 3, 4 dan seterusnya itu muter. Sehingga jadi di beberapa ini aku sudah agak fasih lah, walaupun masih salah-salah bahasa Inggrisnya. Iya. Nah, SMP SD jalan bahasa Inggris nilainya bagus terus, kebetulan ini bukan nyombong ya. Terus kemudian SMP masih berlanjut, ikut beberapa lomba, akhirnya ya SMA akhirnya juga berbahasa Inggris juga, tapi SMA aku lebih banyak ngeband daripada di bahasa Inggrisnya. Tapi terus kemudian ya akhirnya aku merasa punya dasar yang cukup baik di bahasa Inggris, akhirnya ya disinilah saya sekarang. Gitu sih sebenarnya kalau ya itu cerita sejarah sih. Gitu. Sejarah ya. Ya mungkin Kak bilang itu kenapa alasannya Kak ambil pendidikan bahasa Inggris, karena memang Kak itu suka bahasa Inggris ya dari kecil ya. Iya. Dan memang udah dibiasakan. Ya. Betul. Ya. Jadi karena itu kenapa Kak sukanya bahasa Inggris. Nah, tapi dari cerita Kak itu mungkin Feren tuh punya pertanyaan, bukan mungkin sih, tapi memang Feren punya pertanyaan tuh sekarang. Kan Kak bilangnya tuh kalau Kak itu dari kecil suka bahasa Inggris, makanya ambil jurusan bahasa Inggris. Tapi kalau kayak Feren tuh, Feren nggak terlalu suka bahasa Inggris, dan Feren nggak terlalu tahu bahasa Inggris. Tapi Feren mau belajar bahasa Inggris. Tapi kadang tuh Feren udah berusaha belajar, udah berusaha kayak cari ngerti gitu, hafal-hafalin, tapi nggak jadi loh Kak. Malahan tuh kayak nggak nyantol gitu, kayak cuma lupa-lupa gitu. Nggak masuk ya? Gimana sih bahasa Inggris tepat yang sebenarnya itu? Mungkin Kak bisa tanggapi ya dari pengalaman, pelajaran, dan juga latar belakangnya. Oh my god. Oke, wah ini udah masuk. Ini kalau di webinar ini namanya masuk ke pemaparan ya teman-teman ya. Terus biasanya narasumbernya tanya gini, saya sudah boleh share screen? Oh. Biasanya begitu kalau webinar online. Iya benar. Oke, tapi mungkin ini kita kan nggak akan pakai ini ya PowerPoint atau something like that. Tapi ini lebih ke sharing aja sih teman-teman. Ya, saya sering dapat pertanyaan yang sama seperti Feren dengan sekitar ada 1.326 responden yang menyatakan bahwa dia tidak suka bahasa Inggris. Nggak, itu bercanda. Ini karena bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Oke,
Ya benar. Jadi pertama memang kebanyakan karena itu alasannya mungkin diwajibkan ya, karena diwajibkan salah satu jadi mata pelajaran. Mungkin Feren masih ingat di SD sudah dikenalkan, SMP sudah ada, SMA juga ada, dan kemudian jatuhnya sama kayak mungkin aku harus mempelajari matematika yang tidak aku suka, tapi harus aku kerjakan. Jadi nggak masuk-masuk tuh emang tuh. Nah, so dari satu premis itu aja, mungkin yang teman-teman bisa lakukan yang pertama adalah teman-teman harus suka dulu. Itu yang pertama. Nah, kalau memang teman-teman nggak suka ini sebenarnya bisa dimanipulasi sebagai butuh. Nah, kuncinya di sini. Jadi kalau teman-teman nggak suka, teman-teman butuh nggak? Nah, itu harus diuji di dalam hati sanubari masing-masing tuh. Kalau teman-teman nggak suka, apakah teman-teman butuh? Nah, dan teman-teman harus berpikir juga seandainya tidak butuh juga tidak salah, gitu. Jadi nggak harus dipaksakan. Nah, oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kalau teman-teman mungkin tidak suka tapi butuh, berarti harus bisa dong kalau butuh. Nah, ya karena gini. Karena kalau sesuatu yang kita butuh pasti harus kita sukai kan. Tapi sesuatu yang kita suka belum tentu kita butuh, ya kan? Betul. Cuman dua hal ini memang jadi beda, Feren. Ketika dia suka, biasanya dia lebih ringan tuh, ngejalaninnya lebih oke. Nah, kalau dia butuh, memang dia butuh efforts, gitu. Nah, dua hal ini yang memenangkan adalah gini, apakah teman-teman suka atau teman-teman butuh? Dua hal ini sama-sama punya muara yang sama, yaitu akhirnya kamu harus bisa. Bener nggak? Akhirnya mendorong kamu atau memaksa kamu untuk bisa. Nah, pertama yang harus teman-teman dapatkan itu dulu. Terus yang kedua, ketika misal aku ambil satu sisi, aku pakai sudut pandangnya Feren lah. Feren mungkin butuh, aku ambil contoh yang butuh. Kak, aku bingung nih. Udah capek-capek ngapalin, udah nulis rumus ini, rumus itu, salah lagi misalnya gitu. Yang tenses nggak sih cara ucapannya? Ya, ada 16 yang kamu harus tahu itu kalau tenses. Ya, itu kayak ngapalin rumus matematika dan kimia dan fisika loh. Oke. Nah itu memang menarik. Nah, karena sudah dipancing soal tenses ya. Sekarang gini, teman-teman butuh. Nah, ketika teman-teman butuh, teman-teman itu pengen apa sih? Pengen bisa kan muaranya. Nah, Feren juga pasti tahu dan setuju. Gimana caranya kita sampai ke level bisa kalau kita nggak nyoba? Iya sih, betul. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang soal nyoba. Berani nggak nyoba? 1. 2. Mau nggak nyoba? Nah, itu 2. Yang terakhir, konsisten nggak nyoba? Iya, betul sih itu. Itu dulu. Jadi belajar mungkin nggak bahasa Inggris aja di semua hal ya. Ini lebih ke refleksi batin sih daripada teknis ya. Kamu harus baca buku ini, cepat berbahasa Inggris, vocabulary 1 juta hafal dalam 30 menit, kursus sekian harus bisa, pasti bisa dan sebagainya. Kalau nggak ada niatan mau coba, hangus itu semua. Yakin? Iya, kayak masuk telinga kanan tuh keluarnya telinga kiri. Iya, tapi itu masih mending, Feren. Masuk telinga kanan, mental itu malah nggak masuk tuh. Hah? Kayak nggak guna sih. Sorry. Nah itu, teman-teman mau nyoba nggak? Pengen nyoba nggak? Konsisten nggak? Itu jadi penting. Terus kemudian gini, next level. Nah, ketika teman-teman sudah merasa suka atau butuh, naik levelnya adalah mau nyoba nggak? Terus mau konsisten nggak? Level selanjutnya adalah ketika teman-teman sudah dapat keberanian untuk mencoba, yang teman-teman lakukan adalah buat kesalahan. So, teman-teman, kita bahas soal yang make a mistake ya, membuat kesalahan. Kadang
yang jadi membuat seseorang untuk takut atau akhirnya menurunkan niatannya untuk belajar, Feren dan teman-teman yang nonton, adalah aku takut kalau aku salah. Iya sih. Itu Feren banget. Betul. Atau aku takut kalau nanti aku diketawain. Gitu. Betul sih. Terus aku nanti takut kalau misalnya jadi bahan bullying gitu misalnya. Betul sih itu Kak. Betul. Feren tuh sebenarnya Feren tahu sebenarnya mau ngucapin kalimat bahasa Inggris. Feren tahu karena dengar atau nyusun sendiri-sendiri gitu di otak. Cuma kayak misalkan Feren nyusun kalimat gitu di otak. Feren pengen bilang, tapi takut salah, terus diketawain, terus diejek, dibilang tuh sok tahu sih, padahal nggak tahu gitu. Itu sih yang sering buat insecure saat mau bilang bahasa Inggris. Ya, benar. Dan itu memang salah satu jadi kendala. Nah, selama aku ya punya pengalaman terkait sama namanya teman-teman yang pengen belajar, itu sebenarnya gini. Ada istilah bahwa sebenarnya setelah aku merefleksikan kejadian-kejadian teman-teman, Kak Fik, aku takut kalau misalnya bikin salah, aku takut kalau nanti diketawain, aku takut kalau nanti dibully misalnya. Nah, sebenarnya aku terus kemudian melihat anak ini atau this person itu punya kemauan dan kemampuan untuk berbahasa Inggris. Minimal dia mau dan niat belajar, tapi kemudian lingkungannya tidak mendukung untuk itu. Nah, apa solusinya? Ya berarti si anaknya udah oke nih, lingkungannya yang nggak mendukung. Nah, menurut Feren apa yang perlu dirubah? Apakah si anaknya atau lingkungannya? Kita diskusi aja, nggak apa-apa. Menurut Feren, lingkungannya sih. Yes, betul, lingkungannya. Betul, lingkungannya. Nah, apakah kemudian dengan cara kita merubah lingkungannya, maksudnya dengan cara, kamu nggak boleh bully dong, dia kan lagi belajar. Kamu nggak boleh gitu, tuh jahat loh gitu tuh dan lain-lain. Jadi caranya bukan kayak gitu, tapi bawa si anak ini atau bawa pembelajar ini atau bawa siswa ini ke komunitas yang kita ciptakan atau mungkin yang sudah ada. Kemudian biarkan dia berkembang di situ. Karena biasanya kalau orang-orang yang sudah punya komunitas atau anggaplah satu komunitas berbahasa Inggris, Feren English Club misalnya gitu. Di dalam situ, ya misalnya di dalam itu, di dalam situ pasti ada pembelajar-pembelajar lain yang punya semangat yang sama, yang punya ketakutan yang sama, yang punya kemauan dan kemampuan yang mungkin sama dalam satu ekosistem yang sama. Yang artinya kita bisa meminimalisir cemoohan, kita bisa meminimalisir ketakutan kita berbahasa Inggris, kita bisa meminimalisir potensi untuk dibully misalnya, dan kita bisa, ini yang terakhir yang penting, kita bisa berkembang di sana. Karena kita bisa pede, kita bisa melakukan banyak kesalahan dengan poin positifnya adalah dengan ada yang memperhatikan kita, ada yang menilai kita, ada yang membimbing kita, ada yang membetulkan kita. Sehingga ketika kita sudah berada kembali lagi ke dunia yang kejam itu, kita sudah dengan modal yang benar, kita sudah pede, kita sudah punya at least dasar atau basic di mana kita kemudian bisa cas-cisus berbahasa Inggris. So, itu bukan karena orangnya, tapi aku ibaratkan ikan. Si ikan ini perlu dapat ekosistem kolam yang bagus untuk dia berkembang. Bawa dia. Atau misal teman-teman kalau nonton, carilah. Aku yakin Instagram ketik aja. Yogyakarta English Club misalnya, atau misalnya apalah dengan keyword atau kata kunci English Club pasti ada. Atau kenapa nggak teman-teman ciptakan sendiri? Atau misalnya kenapa nggak menghubungi
satu dosen misalnya kalau teman-teman di kampus, Pak, Bu, bikin dong English Club. Bapak Ibu nggak usah sering datang deh, mungkin kalau mereka sibuk. Tapi at least kasih kita guidance dong, kasih kita arahan dong. Hari ini teman-teman latihan greetings. Hari ini teman-teman latihan conversation. Hari ini teman-teman bahas isu ini dong dalam bahasa Inggris. Bantu kami Pak untuk membetulkan kesalahan-kesalahan kami. Atau nggak perlu dosen lah kalau seandainya teman-teman ketinggian. Carilah teman-teman yang kemudian bisa berbahasa Inggris yang dianggap baik. Deketin aja. Beliin beng-beng apa Toblerone atau es krim atau apa. Pasti dia ya, atau beli nasi Padang lah atau pasti dia suka. Nah, itu yang kemudian jawaban atas ketakutan membuat kesalahan. Aku ada sedikit cerita mungkin, Feren. Tiap kali aku menghandle kelas, aku selalu punya peraturan yang aku sampaikan ke teman-teman. Pertama, aku nggak mau pengen itu biasanya di awal semester. Biasanya aku bilang, teman-teman, aku nggak pengen kelas yang saya ampu sepi. Saya nggak pengen kelas saya satu arah. Saya pengen Anda diskusi, Anda menyanggah, Anda nggak setuju, Anda mempertanyakan sesuatu, even pelajaran saya. Itu satu. Dua, tidak ada pertanyaan bodoh di kelas saya. There is no stupid questions. Semua pertanyaan bagus, semua pertanyaan baik, semua pertanyaan perlu dihargai. Baik ke saya, ataupun saya ke teman-teman, ataupun antar teman-teman. Jadi tolong, sesederhana apapun pertanyaan yang teman-teman lemparkan di forum, terutama di kelas saya, kita hargai bareng-bareng. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, jangan takut salah. Kita betulkan bareng-bareng. Even kalau aku nggak tahu jawabannya, aku akan janji besok minggu depan atau di pertemuan selanjutnya saya akan jawab. Gitu. Atau teman-teman boleh searching saat itu juga. Atau teman-teman boleh pulang searching dan kemudian sharing di pertemuan selanjutnya. Itu akan jauh lebih bermanfaat. Nah, dengan cara-cara ini mungkin akan membantu teman-teman untuk lebih bisa bebas berbahasa Inggris. Nah, yang terakhir, ini yang penting yang biasanya banyak orang nggak mau lakukan. Uji dirimu. Bicara di depan umum, misalnya kalau teman-teman targetnya adalah speaking. Kerjakan soal, kalau misal targetnya teman-teman adalah, misal anggaplah TOEFL. Tulis artikel, post di sosial media kalian. Itu pasti dapat feedback, entah dari orang manapun ya. Feedback itu kamu juga harus siap dulu mentalnya, dalam artian ada yang enggak. Tapi kan dari awal kalian udah belajar soal mental nih. Jadi ketika teman-teman lemparkan produknya ke umum, itu kalian udah siap. Uji diri kalian. Nah, ini biasanya level terakhir nih banyak yang nggak mau. Karena merasa, oh kayaknya aku udah cukup deh. Tapi akhirnya ketika dia merasa sudah cukup, dia akan balik ke awal lagi. Kayaknya aku nggak mau ngomong bahasa Inggris deh, aku takut deh. Gitu. Jadi nggak... Itu bener banget. Ya, akhirnya nggak berkembang dan sia-sia. Gitu loh. Jadi balik lagi ke level yang 2 tadi, nggak berani akhirnya untuk mencoba. Nah, menguji itu banyak teman-teman. Bisa melalui soal, bisa dengan public speaking, bisa dengan berbicara dengan orang lain, bisa kemudian menjadi mentor untuk orang lain, walaupun itu the next level ya, level selanjutnya. Tapi sesekali bisa ajarkan itu, apalagi Feren misalnya, punya anak-anak kecil-kecil yang unch itu bisa 1-2 kali ajak mereka berbahasa Inggris, greeting, say hello, good morning, ya, something like that. Itu harus terus dilakukan. Nah, ini yang terakhir. Selain menguji diri sendiri, yang terakhir adalah konsistensi. Aku selalu bilang sama teman-teman yang belajar bareng sama aku, adalah teman-teman, belajar bahasa, ya mungkin dengan pelajaran yang lain juga sama. Tapi menurutku, belajar bahasa, terutama bahasa Inggris, karena aku pahamnya bahasa Inggris, sama seperti kayak teman-teman main sepak bola. Sama kayak teman-teman main badminton, atau sebutlah olahraga lain yang teman-teman suka. Karena apa? English or language is a skill. Jadi bahasa Inggris itu skill, kemampuan. Jadi ketika teman-teman nggak belajar, teman-teman nggak konsisten, teman-teman
sudah merasa di S2, S3 misalnya. Aku bahkan berani ngomong gini, karena aku mengalami juga. Teman-teman mau profesor dan lain-lain. Kalau teman-teman tidak belajar dan mengasah itu setiap hari, percayalah, hilang. Hilang. Mau kamu PhD, mau kamu doktor misalnya, kalau kamu nggak belajar dan konsisten untuk terus mengasah itu, hilang. Karena English is a skill. Sama kayak ketika kita main bola. Kalau kamu nggak main bola, berapa hari gitu misalnya, kamu nendang sekali kakimu kram, gitu loh. Kamu nggak badminton, tanganmu ya ketarik, gitu. Jadi otot-otot berbahasanya itu harus terus dilatih. Dan itu teman-teman, aku lebih menyebutnya sebagai circle. Nah, dia berputar dan tidak putus. Ketika teman-teman sudah merasa, oh aku harus melatih, nanti pasti ada hal baru. Nanti kalau ada hal baru, nanti balik lagi. Aduh, aku berani nggak ya? Aduh, aku butuh nggak ya belajar ini? Oh, aku mampu nggak ya belajar ini? Oke deh, aku mau coba. Oke, udah punya. Cari. Terus kemudian belajar. Terus kemudian cari komunitasnya. Oh, kayaknya aku perlu untuk bikin jurnal. Aku bikin skripsi. Aku bikin artikel. Gimana ya nulis yang baik? Cari komunitas nulis. Jadi itu lingkaran, Feren. Dia tidak akan berhenti. Tergantung. Lingkaran itu bisa putus ketika teman-teman berhenti. That's it. Iya sih. Wow. Ya, luar biasa banget ya, Omega kan untuk kayak ngerti terus dapat pengetahuan terus ya. It's amazing sih. Bener nggak sih itu kalimat bahasa Inggrisnya? Betul. Yeah, that's amazing. Dari yang udah Kak jelasin tadi tuh, Feren mungkin bisa simpulkan ya. Untuk belajar bahasa Inggris itu kita harus terus belajar. Kita harus mengasahnya terus kan, karena itu sebuah skill, itu nggak boleh putus seperti lingkaran kan. Dan itu tuh harus dilakukan berulang-ulang, jangan misalkan hari ini belajar, nanti belajarnya lagi lusa. Terus lusa ya udah belajar, minggu depan baru belajar. Ya sekalipun mungkin kita punya banyak waktu untuk belajar, tapi itu nggak efektif ya Kak. Itu akan membuat kita melupakan yang udah kita pelajari. Terus kita kalau udah lupa harus belajar di awal lagi. Dan di awal itu kita balik-balik begitu aja terus sampai kita nggak maju-maju ya kan? Begitu ya? Betul.